semuanya, pada video kali ini kita akan membahas soal video animasi latihan soal metopel dengan topik variabel penelitian dan definisi operasional. Bersama saya Tita Teresia Ginting dengan NIM 1120222010 Prodi Sarjana Gizi. Nah, sebelum kita memasuki latihan soal, mari kita ulas balik sekilas mengenai materi. Dalam dunia penelitian, memahami variabel sangatlah penting untuk mendapatkan hasil yang akurat. Variabel penelitian terdiri dari berbagai jenis seperti variabel independen, dependen, kontrol, moderator, dan intervening. Misalnya, dalam studi tentang hubungan pola makan tinggi lemak dengan obesitas pada remaja, pola makan tinggi lemak berperan sebagai variabel independen, sementara obesitas adalah variabel dependen. Faktor seperti usia dan aktivitas fisik bisa menjadi variabel kontrol, sedangkan tingkat hormon atau metabolisme dapat berfungsi sebagai variabel moderator atau intervening. Dengan memahami konsep ini, penelitian dapat dilakukan lebih sistematis dan menghasilkan kesimpulan yang lebih valid. Nah, mengapa penting bagi kita memahami apa itu variabel? Karena materi ini sangat relevan dalam penelitian gizi dan kesehatan karena pemahaman yang tepat mengenai variabel dapat meningkatkan validitas hasil penelitian. Dalam berbagai studi, pengendalian variabel yang tidak relevan dapat mencegah bias dan memastikan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen benar-benar menggambarkan fenomena yang terjadi. Nah, sebagai contohnya, jika penelitian tentang hubungan pola makan tinggi serat dengan kadar gula darah tidak memperhitungkan faktor lain seperti tingkat aktivitas fisik atau kebiasaan konsumsi gula, maka hasil penelitian bisa menjadi kurang valid. Oleh karena itu, peran variabel kontrol, moderator, dan intervening sangat krusial dalam memastikan hasil dari penelitian. Nah, sekarang yuk kita masuk ke latihan soal. Latihan soal yang pertama, seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara pola makan tinggi lemak dan kejadian obesitas pada remaja di kota metropolitan. Selain itu, ia juga ingin mengetahui apakah aktivitas fisik dapat mempengaruhi hubungan tersebut. Dalam penelitian ini, variabel utama yang diteliti disebut sebagai A. Populasi, B. Hipotesis, C. Variabel penelitian, D. Sampel. Nah, jawaban yang benar adalah C. Variabel penelitian. Nah, di mana pada variabel penelitian adalah aspek yang diukur, dikontrol, atau dimanipulasi dalam penelitian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, pola makan tinggi lemak dan obesitas adalah variabel yang diteliti. Nah, kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara konsumsi fast food dan kejadian obesitas pada remaja. Konsumsi fast food diukur berdasarkan frekuensi konsumsi per minggu, sedangkan obesitas diukur menggunakan indeks massa tubuh atau IMT. Pendekatan untuk mengukur konsumsi fast food dan obesitas disebut A. Definisi konseptual, B. Definisi operasional, C. Variabel moderator, D. Variabel kontrol. Nah, yang jawaban yang benar adalah B. Definisi operasional. Di mana definisi operasional adalah cara konkret dalam mengukur variabel penelitian. Dalam penelitian ini, konsumsi fast food didefinisikan sebagai jumlah konsumsi per minggu, sementara obesitas didefinisikan menggunakan nilai IMT. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3. Seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara konsumsi makanan tinggi serat dengan kejadian sembelit pada remaja. Untuk mengontrol pengaruh faktor lain, peneliti ingin juga mengamati asupan cairan dan aktivitas fisik peserta. Variabel yang diamati dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai A. Variabel dependen dan independen, B. Variabel kontrol dan moderasi, C. Variabel intervening dan independen, D. Variabel eksogen dan endogen. Nah, yang jawaban benarnya adalah A. Variabel dependen dan independen. Sebagai pembahasannya, variabel penelitian terdiri dari variabel independen, dependen, variabel kontrol, dan variabel intervening. Dalam kasus ini, konsumsi makanan tinggi serat adalah variabel independen, sementara kejadian sembelit adalah variabel dependen. Variabel lain seperti asupan cairan dan aktivitas fisik bisa menjadi variabel kontrol untuk memastikan tidak adanya faktor yang mengganggu hasil penelitian. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.